Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Hilma. Di sini saya bertugas sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini dengan judul artikel The CEO Media Exposure Affect Corporate Social Responsibility. Dan review artikel sore hari ini akan dibawakan oleh Mbak Nurul Fitriani. Kepada Mbak Nurul Fitriani dipersilahkan. Terima kasih Mbak Hilma. Sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Oke. Ya, selamat sore semuanya. Di sini saya akan sharing terkait sebuah artikel yang berjudul The CEO Media Exposure Affect Corporate Social Responsibility, yang mana ini ditulis oleh Godos Dis dan teman-teman dan terbit di jurnal Corporate Social Responsibility and Environmental Management. Nah, sebenarnya motivasi dari penelitian ini adalah bahwa CEO ini kan merupakan pemeran utama gitu ya di suatu perusahaan, yang mana CEO ini ikut berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan dan kinerja organisasi yang memiliki dampak ekonomi dan keuangan, seperti salah satunya yaitu CSR. Nah, namun CEO media exposure ini belum banyak diteliti, sehingga penelitian ini itu bertujuan untuk meneliti hubungan antara CEO media exposure ke CSR. Nah, media ini merupakan hal yang krusial gitu, di mana ketika perusahaan itu citranya baik, maka media itu akan seolah-olah kayak membuat CEO itu kan menjadi seorang pahlawan gitu, yang dia itu mampu memajukan perusahaannya. Tapi begitupun sebaliknya, ketika perusahaan itu citranya buruk, maka CEO ini ikut hancur juga reputasinya karena pemberitaan di media. Nah, sehingga dengan demikian tujuan dari penelitian ini yaitu menguji pengaruh CEO media exposure terhadap praktik CSR perusahaan, dan juga penelitian ini itu menyertakan masa jabatan CEO dan pengalaman politik CEO sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berkontribusi pertama yaitu memperluas studi terkait pengaruh karakteristik CEO terhadap keputusan bisnis, khususnya yaitu mengenai CSR, dengan mempelajari faktor-faktor yang jarang dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu meliputi CEO media exposure, pengalaman politik CEO, dan masa jabatan CEO. Sehingga penelitian ini itu tidak hanya mengusulkan hubungan linier antara variabel CEO media exposure ke CSR, tetapi juga ada efek interatif yang dipertimbangkan dengan menganalisis pengalaman politik dan masa jabatan CEO. Ketiga, yaitu penelitian ini memperluas literatur yang berfokus pada setting negara Amerika Serikat. Jadi penelitian ini itu mengambil setting yang berbeda dengan mengambil studi kasus di Spanyol, yang mana Spanyol ini dalam penelitian dinamakan sebagai perwakilan dari Eropa gitu. Nah, penelitian ini menggunakan 3 landasan teori. Yang pertama yaitu stakeholder teori, yang digunakan untuk menjelaskan terkait hubungan CEO media exposure ke CSR yang dimoderasi oleh koneksi politik atau pengalaman politik. Sementara agensi teori dan hipotesis resolusi konflik ini menjelaskan bagaimana CEO tenure atau masa jabatan CEO itu memoderasi hubungan antara CEO media exposure ke CSR perusahaan. Nah, hipotesis penelitian yang pertama yaitu mengenai CEO media exposure itu berdampak positif terhadap tingkat praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan mereka, karena ketika perusahaan itu sudah baik gitu ya, ketika perusahaan itu sudah baik, CSR itu digunakan untuk alat agar semakin baik gitu.
Nah, dengan adanya CEO media exposure ini akan sehingga meningkatkan CSR karena ingin terlihat lebih baik lagi. Nah, ketika perusahaan ini buruk, itu CSR kan digunakan untuk memperbaiki perusahaan, istilahnya kayak memoles perusahaan gitu. Jadi juga meningkatkan CSR perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis yang pertama itu berbunyi CEO media exposure berdampak positif terhadap tingkat praktik CSR. Nah, sedangkan hipotesis yang kedua ini dibagi menjadi dua, yaitu mengenai sebenarnya masa jabatan CEO itu akan memoderasi ke sisi yang melemahkan atau memperkuat. Nah, argumentasi yang pertama yaitu bahwa ketika masa jabatan CEO itu semakin panjang gitu, semakin lama, maka kekuasaan CEO itu akan semakin melekat di perusahaan gitu kan. Jadinya CEO itu lebih mementingkan eh, CEO itu akan apa ya? Yang pertama itu CEO akan merasa bahwa dirinya itu menjadi bagian dari perusahaan. Akhirnya CEO ini akan lebih memajukan perusahaan gitu, kayak meningkatkan nilai perusahaan. Salah satunya yaitu dengan terlibat pada praktik CSR. Oleh karena itu, hipotesis 2A-nya berbunyi masa jabatan CEO akan secara positif memoderasi pengaruh CEO media exposure terhadap tingkat praktik CSR yang dilakukan di perusahaan. Nah, sementara berlawanan arah, hipotesis 2B ini menyatakan bahwa ketika CEO itu memiliki tenur yang panjang, itu artinya bahwa CEO itu kan memiliki kekuasaan yang lebih banyak. Nah, itu lebih ke oportunis gitu. Jadi kalau misal tidak menguntungkan dirinya, itu tidak akan dilakukan kayak gitu. Oleh karena itu, masa jabatan CEO itu akan secara negatif memoderasi pengaruh CEO media exposure ke tingkat praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk hipotesis ketiga, yaitu menyatakan bahwa pengalaman politik sebelumnya yang dimiliki oleh CEO akan secara positif memoderasi pengaruh CEO media exposure terhadap tingkat praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Karena dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa CEO itu ketika memiliki pengalaman politik akan dibantu oleh pemerintah gitu ya, maksudnya lebih mudah untuk memperoleh jalan, misal kayak cost of debt-nya itu lebih mudah, memperoleh pinjaman lebih mudah kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain itu juga ada imbalannya karena keistimewaan itu tadi, salah satunya yaitu mematuhi regulasi pemerintah seperti melakukan CSR. Nah, oleh karena itu pengalaman politik CEO ini akan meningkatkan atau secara positif memoderasi pengaruh CEO media exposure ke CSR perusahaan. Nah, ini merupakan gambar kerangka konseptualnya. Selanjutnya yaitu metodologi di mana penelitian ini menggunakan sampel akhir sebanyak 60 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Madrid, Spanyol per 31 Desember 2014. Nah, sebenarnya penelitian ini menggunakan periode 2014 juga uh, se 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 apa ya sepengertian saya membaca itu nggak dijelaskan kenapa memilih periode tersebut, tapi yang jelas bahwa awal sampelnya itu sekitar 84 perusahaan, kemudian di drop karena ada beberapa data kayak yang tidak sesuai gitu, jadi akhirnya sampel akhirnya itu sebanyak 60 perusahaan. Pengukuran variabelnya yang pertama, CSR ini diukur menggunakan skor yang diperoleh dari 19 item. Jadi ini tidak seperti yang biasanya kita lakukan. Kalau kita biasanya menggunakan SR disclosure gitu, di sini CSR ini tidak diukur menggunakan SR disclosure, tetapi diukur berdasarkan item-item yang sudah disiapkan oleh peneliti, kemudian disebarkan ke perusahaan untuk diisi oleh orang-orang yang berperan dalam uh, bidang CSR di perusahaan kayak gitu. Selanjutnya yaitu variabel interestnya itu CEO media exposure yang dihitung dari jumlah berita di mana CEO disebutkan sebagai protagonis, menghadiri acara atau dikutip dalam keterangan foto pada tahun 2014 di digital versi dari 4 surat kabar nasional yang dipertimbangkan. Kemudian untuk variabel moderasinya itu ada dua, yaitu masa jabatan CEO yang dihitung dari jumlah tahun antara tanggal mereka diangkat menjadi CEO sampai dengan tahun 2014. Kemudian pengalaman politik CEO itu didefinisikan dinilai 1 jika CEO pernah menduduki posisi politik
baik melalui pemilihan ataupun penunjukan, dan 0 jika sebaliknya. Selain itu, penelitian ini menggunakan 3 variabel kontrol, yaitu ROA, firm size, dan juga sektor. Jadi sektor ini kayak dibagi perusahaan itu di industri yang dia itu sensitif terhadap lingkungan atau enggak, kayak gitu. Nah, ini merupakan 19 item yang digunakan untuk memperoleh skor dari CSR masing-masing perusahaan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Ini berupa merupakan deskriptif statistik. Seperti biasa ada min, maksimum, minimum, dan standar deviasi, di mana CSR di sini kalau dilihat itu maksimumnya 19 sesuai dengan jumlah skor yang tadi. Kemudian minimumnya itu ada 6. Terus CEO exposure maksimumnya 147, pernah diberitakan sebanyak 147 kali, dan minimumnya 0. CEO tenure maksimumnya adalah 45 tahun, dan minimumnya adalah 0 tahun. Nah, selanjutnya yaitu terkait materi korelasi. Kemudian ini merupakan hasil regresi analisisnya. Model pertama itu melihat pengaruh CEO exposure ke CSR perusahaan berpengaruh positif signifikan, yang artinya bahwa hipotesis pertama itu tidak ditolak. Kemudian untuk model kedua ini melihat pengaruh CEO exposure dan CEO tenure ke CSR perusahaan. Nah, CEO exposure ini berpengaruh positif signifikan, sementara CEO tenure itu berpengaruh negatif signifikan. Namun, ketika CEO tenure ini diinteraksikan dengan CEO exposure, itu hasilnya adalah tidak signifikan di model 3A. Selanjutnya untuk model 2B, itu melihat bagaimana pengaruh CEO exposure terhadap CSR dan CEO political terhadap CSR. Hasilnya dapat dilihat bahwa CEO exposure itu berpengaruh positif signifikan, namun CEO political itu tidak berpengaruh signifikan. Nah, selanjutnya ketika CEO political ini diinteraksikan dengan CEO exposure, dapat dilihat bahwa hasilnya berpengaruh positif signifikan, yang artinya bahwa hipotesis 3 itu tidak ditolak. Nah, dalam penelitian ini itu disebutkan bahwa CEO political ini ketika belum diinteraksikan itu kan tidak signifikan, namun ketika diinteraksikan itu menjadi signifikan. Nah, ini artinya merupakan variabel moderasi murni. Nah, dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa CEO tenure itu memoderasi pengaruh CEO exposure ke CSR itu ditolak, karena di sini dapat dilihat bahwa interaksi antara CEO exposure dan CEO tenure itu hubungannya tidak signifikan. Kemudian, jika tadi yang moderasi CEO political itu digambarkan sebagai grafik, ini dapat dilihat bahwa ketika CEO itu non-political, arahnya itu lebih landing gitu ya. Tapi ketika CEO itu memiliki pengalaman politikal, itu lebih ke atas gitu. Jadi kayak mendukung hasil regresi yang hipotesis ketiga tadi. Nah, ini merupakan pengujian subgrup analisis, yang mana tadi jika tenur itu dihitung berdasarkan selisih tahun menjabat dengan 2014, di sini itu dipecah menjadi 2, yaitu high tenure dan low tenure, di mana ini dipecahnya berdasarkan mediannya. Jadi ketika tenure itu lebih dari median rata-rata median masa jabatan, maka itu dikategorikan high dan dinilai 1. Sementara untuk low-nya itu ketika tenure itu belum mencapai mediannya. Nah, dilihat dari analisis subgroup ini, itu bahwa high tenure itu memiliki CEO exposure dan signifikan 5% ya. Sementara untuk low tenure itu signifikan 10%. Jadi dan Coutts ini itu
menunjukkan hasil yang signifikan. Jujur saya belum pernah melihat pengujian seperti ini. Nanti yang mungkin para ibu dan bapak yang pernah melakukan pengujian Kotes ini bisa sharing juga. Tapi di artikel ini itu disebutkan bahwa uh, ketika low tenure itu R square-nya itu lebih tinggi dan tesnya itu signifikan, itu mengindikasikan bahwa CEO tenure itu artinya apa ya, memoderasi secara negatif hubungan antara CO exposure ke CSR, tetapi sebagai homologizer. Nah, di sini saya juga baru dengar pertama kali istilah homologizer dalam pengujian statistik itu. Jadi saya kurang tahu terkait hal ini, tapi mungkin nanti kalau misal ada yang lebih memahami bisa di-sharingkan bersama. Intinya bahwa di sini itu menyatakan sebenarnya tenur itu bisa memoderasi secara negatif, seperti yang tadi di hipotesis H2B, tetapi tidak seperti biasa, tapi secara homologizer itu tadi. Nah, penelitian ini juga melakukan robustness test, tapi hasil robustness-nya ini tidak ditampilkan tabel-tabelnya, hanya di-disclose gitu bahwa mereka itu melakukan robustness test. Yang pertama dengan memasukkan 2 variabel moderasi dan 2 variabel interaksi bersama dengan variabel interested dan variabel kontrol. Jadi intinya bahwa si peneliti ini itu memasukkan tadi variabel moderasi, terus interaksinya juga, terus variabel utamanya dan variabel kontrol itu dalam satu model regresi. Kalau dilihat di tabel yang ini itu kan belum ada maksudnya yang secara keseluruhan itu diuji jadi dalam satu model gitu kan belum ada. Nah, di robustness test itu peneliti melakukan hal tersebut dan hasilnya itu mendukung dari tabel yang tadi. Kemudian jika tadi CEO media exposure itu dilihat dari 4 surat kabar, di sini hanya dilihat dari 2 surat kabar, yaitu expansion dan Diaz, karena dapat diasumsikan bahwa kemunculan CEO di surat kabar khusus tersebut akan terkait langsung dengan tindakan atau keputusan perusahaan mereka. Nah, hasil dari pengujian ini pun juga sebenarnya mendukung dari pengujian utama. Kemudian yang ketiga itu mempertimbangkan 2 variabel kontrolannya, yaitu usia perusahaan dan tingkat utang. Dan yang terakhir yaitu tadi jika CEO media exposure itu dihitung merupakan jumlah gitu, nah di sini digunakan logaritma dari jumlah itu tadi. Kayak gitu. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas pemaparannya. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai materi artikel yang tadi direview oleh Mbak Nurul bisa langsung open mic atau raise hand. Dan kalau memang tidak memungkinkan untuk bertanya langsung, bisa bertanya melalui kolom chat. Atau mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin diskusi mengenai artikel hari ini, kan tadi ada pengukuran yang memang tadi Mbak Nurul juga belum pernah melakukannya. Jadi mungkin apabila Bapak dan Ibu di sini sudah pernah melakukan pengukuran tersebut dan ingin diskusi atau ingin sharing, itu sangat diperbolehkan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menginformasikan bahwa data-data yang ada di artikel tersebut, yaitu CEO Media Exposure, CSR Practice, kemudian CEO Tenure, dan juga CEO Political Experience. Nah, 2 di antaranya itu disediakan di SKI Dataset, yaitu data mengenai CEO Tenure dan juga CEO Political Experience. Jadi apabila Bapak dan Ibu sekalian tertarik untuk melakukan penelitian yang memang mirip dengan topik artikel pada sore hari ini dan membutuhkan data CEO tenure dan juga CEO political experience, itu bisa menghubungi SKI Dataset atau langsung ke websitenya SKI Dataset. Untuk kontak person dari SKI Dataset akan saya cantumkan di kolom chat.
Baiklah, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka acara review artikel pada sore hari ini bisa saya akhiri. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir, terima kasih karena kehadirannya acara review artikel pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.